Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa zayyanahu fi qulubina وَقَرَّهَا إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اللهم اجعلنا من الراشدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat yang kami hormati segenap DKM Masjid Jami Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghada'a, siapa yang sholat subuh fi jama'atin, dilakukan secara berjamaah, setelah itu ngapain? Summa qa'ada yadhkurullah, setelah sholat subuh berjamaah kemudian berzikir kepada Allah. Tadi imam sudah memimpin zikir dan doa. Sampai kapan? Hatta yatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Jadi setelah sholat subuh berjamaah kita berzikir, tidak langsung pulang. Jadi setelah Allahumma antas salam tidak langsung jalan, tetap berada di masjid. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Summa, setelah terbit matahari, shalla rak'atain, salat 2 rakaat. Salat syuruk ya. Kata Nabi, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka orang tadi seperti mendapatkan pahala haji dan umrah. Pahala haji dan umrah. Bahkan kata Nabi, tammatan, sempurna, sempurna, sempurna. Semoga majelis ilmu yang kita laksanakan sekarang termasuk ke dalam majelis zikir, sehingga duduknya kita di sini masuk dalam kategori hadis tadi, yaitu qa'ada yadhkurullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah kasih kita kemudahan untuk hadir di masjid ini, salat subuh berjamaah luar biasa. Tidak semua orang bisa melakukannya. Semoga kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai macam kebaikan demi kebaikan, amal soleh demi amal soleh. Wa'bud hatta rabbaka ya'tiyakal yaqin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepada kalian al-yaqin, yaitu kematian. Hanya kematianlah yang menghentikan ibadah kita. Jamaah sekalian berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai puasa Ramadan. Materi ini kami ambil dari kitab namanya Maqasidus Shaum yang ditulis oleh Izzuddin bin Abdussalam yang wafat sekitar tahun 600-an Hijriah. Dalam kitab Qul hadhihi sabili karya Sayyid Muhammad Maliki Al-Hasani, ketika beliau menyebutkan atau membahas materi mengenai siam Ramadan, beliau menyebutkan wa amma siam Ramadan, dan adapun puasa Ramadan, fahuwa ahadun minal qawaidil Islam, maka puasa Ramadan adalah satu dari pilar-pilar Islam. Jadi puasa Ramadan adalah satu dari arkanul Islam, satu dari rukun Islam. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ya ayyuhalladzina amanu, itu udah hafal semua insyaallah ya. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kemudian Syekh Izzuddin Abdussalam ketika mengomentari la'allakum tattaqun, beliau menyebutkan maknahu, artinya adalah la'allakum tattaquna an-nara bisawmihi. Artinya kita takut kepada neraka dengan cara melakukan ibadah puasa. Fa inna saumahu sababun, karena sesungguhnya berpuasa Ramadan itu adalah salah satu sebab lighufranil dzunub, diampunkannya segala dosa, al-mujibatin nar, dan menjauhkan kita dari siksa neraka. Sehingga perintah berpuasa Ramadan itu merupakan perintah yang sangat tegas dalam Al-Quran. Dan kita sepakat, semua ulama sepakat bahwa berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib hukumnya. Jadi kedudukan daripada siam Ramadan adalah salah satu dari qawaidah Islam atau pilar-pilar Islam. Sehingga kalau secara sengaja tidak mengakui adanya kewajiban melaksanakan ibadah siam Ramadan, itu bisa berakibat
gagalnya keislaman atau batalnya keislaman kita. Tidak wajib itu puasa, nggak ada itu puasa. Nah itu sama saja kita sudah membatalkan keislaman kita. Maka dalam sebuah hadis disebutkan ketika kita satu hari saja, satu hari sengaja membatalkan puasa kita, itu ternyata tidak bisa digantikan yang satu hari itu, meskipun kita mengganti dengan puasa selama setahun penuh. Membatalkan puasa satu hari di bulan Ramadan itu ternyata tidak bisa diganti dengan puasa setahun penuh. Hadisnya man aftara yauman, barang siapa yang sengaja berbuka puasa min Ramadana, di bulan Ramadan, fi ghairi rukhsatin, tanpa ada rukhsah. Dia batal puasa tanpa ada dasar yang membolehkannya. Yang boleh tidak berpuasa kan ada beberapa ya, orang dalam perjalanan, ya, orang sakit, ya. Ini dia pergi kagak, di rumah aja gitu kan. Dia sakit juga enggak, tapi sengaja dia membatalkan puasa fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu azza wa jalla lahu, tanpa ada alasan yang sesuai syar'i, lam yaqdi anhu wa in shomad dahr, maka biarpun dia mengganti dengan puasa selama setahun penuh, lam yaqdi anhu, tidak akan bisa digantikan. Jadi menurut Syekh Izzuddin, kenapa tidak bisa digantikan? Karena keutamaan yang terdapat dalam puasa Ramadan itu tidak akan bisa digantikan oleh bulan selain Ramadan. Jadi keistimewaan puasa Ramadan hanya ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak akan dapat keistimewaan seperti bulan Ramadan. Maka tidak akan bisa tergantikan. Meskipun kita sudah berpuasa setahun penuh untuk menggantikan. Bagaimana ya kalau puasa Ramadan setiap datang Ramadan tidak mau puasa? Itu satu hari saja diganti setahun nggak bisa ya, nggak tercukupi. Gimana kalau satu bulan penuh nggak puasa? Dan itu dilakukan bertahun-tahun, maka sangat rugi sekali ya. Jangan sampai kita punya terpikiran bahwa tidak ingin melakukan ibadah puasa ini. Kemudian di dalam arkanul Islam terdapat saum Ramadan salah satunya ya. Rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Kemudian apa sih fadilah atau keutamaan dari puasa Ramadan? Di dalam kitab tadi Maqasidus Shaum ada beberapa fadilah puasa. Yang pertama, menurut Syekh Izzuddin, dengan puasa Ramadan kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Sebab ketika masuk puasa Ramadan dan kita betul-betul melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan
naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Taat kepada Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan fa amma rafu'ad darajat, adapun mengenai diangkatnya derajat, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sudah masyhur ya, idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffadatis syayatin. Jika masuk bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga, akan ditutup rapat pintu-pintu neraka, dan setan akan dibelenggu. Jadi faktor eksternal yang bisa membuat kita semakin takwa kepada Allah dan menghilangkan kemalasan untuk beribadah, Allah kasih. Pertama, futihat abwabul jannah. Allah buka kesempatan pintu surga. Artinya kita begitu mudah dan begitu banyak amal kebaikan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan yang akan mengantarkan kita kepada surga. Banyak sekali. Baca Quran saja sudah kebayang. Baca Quran, sedekah, sholat berjamaah, ya, belum tarawihnya. Itu adalah futihat abwabul jannah. Allah buka pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, Allah tutup pintu neraka. Karena ketika kita Ramadan itu, ketika kita sedang berpuasa Ramadan, insya Allah kecenderungan kita untuk melakukan kemaksiatan itu menurun. Meskipun belum hilang, tapi menurun drastis, signifikan. Efek daripada puasa Ramadan terhadap keinginan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Wasuffadatis syayatin, dan setan dibelenggu. Jadi kalau setan sudah tidak menggoda kita, maka ada satu lagi musuh dalam diri kita, itu hawa nafsu kita sendiri. Kadang-kadang setan sudah menggoda, tapi suka muncul. Sehingga jihadul akbar itu adalah diantaranya memerangi atau menundukkan hawa nafsu kita. Itu yang pertama, fadilah daripada puasa Ramadan. Berikutnya, keutamaan puasa Ramadan adalah pengampunan dosa. Ini penting ya. Kita sebagai manusia biasa tentu tidak bisa lepas dari kesalahan, dosa. Ada dosa dari tangan kita, dosa dari mata kita, dosa dari lidah kita, dosa dari jempol. Ya, sekarang ada dosa dari jempol. Apa tuh? Ketik posting ya, posting itu hati-hati, itu juga bisa sumber dosa juga. Nah, hadirnya Ramadan itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.